Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya dimanapun kita berada. Pada video kali ini kita akan sharing kembali update analisis pada pair XAUSD untuk hari ini tanggal 20 Maret ya 2024. Tetapi sebelum kita masuk ke analisa ini teman-teman, saya mau tanggapin dulu untuk beberapa pertanyaan teman-teman terkait di video kemarin. Oke, jadi di video yang ini ya, ketika saya share itu plan trade gold di hari Senin ya, Senin sore kita share, artinya kita siap-siap ya melakukan entry sell. Nah, ini adalah hasil entry berdasarkan analisa ini. Oke, beberapa pertanyaan teman-teman soal konfirmasi tersebut ada di komentar ini, kita coba cek ya. Termasuk ini salah satunya, Bang tanya harga masuk ke POI M5. Biasanya lihat konfirmasi ke TF yang lebih kecil, tapi Abang lihat konfirmasi ke TF besar di H1. Penjelasannya gimana, Bang? Oke. Jadi, sebelumnya, jika teman-teman masih ingat ya, untuk plan trading ini di hari Senin kemarin ya, kalau teman-teman menonton video ini dan masih ingat analisanya, itu saya analisa pada H1 juga M5. Struktur M5 ini berada di dalam struktur H1-nya. Dan ini low valid di sini, H1 berdekatan dengan low valid M5. Kita langsung cek ke marketnya, biar saya jelaskan alasannya kenapa saya cari konfirmasi pada H1-nya. Oke, ini analisa kita kemarin ya. Jadi pada H1 sudah jelas teman-teman. Di situ saya paparkan jika sampai dia nge-close untuk H1 ini low valid, tadinya low valid ya di sini ya. Setelah di break body maka jadi chok. Oke, jika sampai ini di break maka ini lebih baik lagi, lebih bagus lagi teman-teman. Lebih akurat. Itu saya jelaskan pada video plan trading tersebut. Nah, maka karena kita analisa pada H1, teman-teman, maka kita bisa mencari konfirmasi entry di H1 juga. Nah, sekarang kita hubungkan ke M5. Ketika kita analisa pada M5, oke, di M5 kita akan lihat ya, kita hubungkan dengan time frame H1. Ini harga turun, ini sebagai low valid, lalu mengalami kenaikan kembali, turun kembali teman-teman. Oke, ini sweep berarti belum ada bos ya, naik 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 sampai dia ngebreak ya di sini ya. Ini ngebreak terbentuk bos, artinya strukturnya itu dari sini sampai ke low valid. Low valid itu di sini ya, low valid M5. Nah, berarti struktur M5 ini berada di dalam struktur H1-nya. Oke, H1 teman-teman strukturnya dari low ini sampai ke sini. M5 dari sini sampai ke sini. Jadi hubungannya adalah ketika terjadi change of character di H1 ini, semua area entry pada M5 ini merupakan area entry juga atau bagian dari struktur H1 karena dia sampai ke atas ini teman-teman, sampai ke zone ini. Ini low validnya sama ya di H1 dengan M5. Jadi semua bagian entry di M5 ini adalah bagian di H1. Nah, karena juga kita analisa pada H1 dan M5, jadi kita boleh teman-teman mengambil konfirmasi entry pada time frame H1. Yang berikutnya alasannya adalah saya sudah pernah jelaskan di video-video yang kita jawab-jawab pertanyaan. Nah, di situ saya jelaskan teman-teman, saya lebih condong menggunakan konfirmasi entry itu berdasarkan pola candlestick. Di mana pola candle ini semakin tinggi time frame-nya teman-teman, time frame ini semakin tinggi, akurasinya semakin kuat, semakin akurat teman-teman. Jadi itu sebabnya kalau kita menganalisa pada H1, jika kita fokus pada satu, usahakan minimal dia pola candlestick-nya harus di H1 itu juga yang muncul teman-teman. Oke, jadi itu alasannya, itu penjelasannya kenapa saya ambil pola konfirmasi di H1-nya. Nah ini, Bang saya masih bingung lihat konfirmasi pas harga masuk POI. Ada video Abang yang khusus bahas candle, pembalikan nggak Bang? Sebenarnya untuk pola-polanya saya sering share ya, untuk konfirmasinya yang sering saya gunakan hanya konfirmasi yang biasa aja teman-teman.
Contoh pola candlestick dominan break, initial break, terus CB1. Nah, terus juga boleh bearish atau bullish engulfing. Nah, jadi ini aja yang sering saya gunakan. Dan chart pattern, teman-teman. Itu yang perlu kita hafalkan. Oke, kita lanjut lagi. Bang, kalau bullish atau bearish engulfing untuk initial break buy atau sell, itu candlenya harus close shadow atau close body aja udah bisa dianggap valid. Jadi untuk pola candlestick ini, kalau saya menggunakan contohnya initial break, dominant break, saya lebih suka melihat initial break itu yang seperti yang saya gunakan pada video ini, pada thumbnail ini, teman-teman. Jadi dia full body. Semakin dia full body, teman-teman, maka akurasinya semakin tinggi. Kalau hanya sweep aja, shadow, powernya tidak begitu kuat. Jadi saya lebih suka menggunakan konfirmasi yang sudah full body break. Nah, berikutnya, Bang, bisa minta settingan Fibo, kita langsung masuk ke MT4. Pada MT4, ini ya, kita langsung lihat ya. Nanti Abang boleh screenshotkan ya. Nah, ini pengaturannya, Bang. Ini settingan Fibo yang saya gunakan. Oke, kita melanjut ke analisa XAUSD hari ini. Oke, di sini kita sudah masuk di trading view-nya. Kita coba cek kembali ya, supaya kita nanti bisa lebih memahami untuk struktur yang baru ini. Nah, ini ya, ini full body break, dan ini sebagai change of character pada time frame H1-nya. Oke, setelah ini terbentuk, teman-teman, untuk low ini sudah valid ya. Jadi kita tinggal cari zone entry untuk sell kembali. Nah, walaupun kemarin dia sudah ngerespon di POI M5, tetapi kalau kita perhatikan, ini penurunannya tidak sampai membuat struktur yang baru pada time frame M5 juga pada H1 karena ini low ini adalah low valid H1 juga low valid di M5. Nah, jadi seperti ini ya. Harga turun lalu rejection. Ini reject dari area demand ini, drop base rally. Oke, dia rejection naik, teman-teman. Jadi pada H1 ini kita masih bisa melakukan entry sell jika harga masuk ke area entry yang ada di atas ini. Tentunya harus yang masih fresh. Ini salah satunya, kita juga sudah pernah marking di sini ya. Dan kita coba cek lagi. Sini ada beberapa area ya, tapi ini kurang bagus menurut saya. Ini sisa shadow. Oke, di sini juga ada shadow. Oke, selanjutnya di atas ya. Ini high-nya pada time frame H1. Oke, jadi selama zone area high valid ini tidak di break, selama itu kita bisa melakukan entry sell sesuai dengan konfirmasi yang muncul nanti di POI yang kita analisa, teman-teman. Jadi teman-teman juga nanti boleh cek ya. Ini ya. Ini teman-teman boleh refine ini ke M15, ke M30 supaya menemukan area entry yang masih fresh. Kalau di sini kita lihat kurang bagus ya pada satunya. Nanti teman-teman boleh marking pada low time frame-nya. Nah, inilah yang bisa kita tunggu untuk saat ini, di mana harga masih melakukan kenaikan. Jadi kita harus menunggu masuk ke POI H1-nya, tentunya butuh konfirmasi entry. Ini berdasarkan H1. Sekarang bagaimana berdasarkan M5? Oke, pada time frame M5, kita tentunya harus marking kembali ya untuk struktur terbaru. Oke, ini low-nya. Oke, di sini ya, ini sudah membentuk break obstructor time frame M5. Ya, jadi seperti ini. Ini ada bos M5 di sini, low ini juga sudah valid ya. Inducementnya sama pada area ini. Dan ketika harga nge-respect, teman-teman,
Nah, ini ya, POI yang memberikan respon ya, hingga harga melakukan penurunan. Nah, di situ kita perhatikan teman-teman, harga turun, ini masuk POI, harga turun, tapi dia tidak sampai membuat struktur baru di sini. Turun sampai ke sini, di sini ada area, harga malah naik teman-teman. Harusnya normalnya jika ini kuat area yang tadi, harusnya dia membuat bos di sini, di M5 juga di H1-nya. Tetapi nyatanya ini tidak mampu. Harga kembali melakukan kenaikan. Oke, jadi yang bisa kita tunggu di sini, eh, ini ada area baru. Nah, ini ya, ini area baru kembali sebagai area pantau kita ya. Ini drop base drop. Oke, supply area ini kita coba cek ini. Nah, ini memberikan respon ya, tapi butuh konfirmasi di area ini. Dia masih mengalami kenaikan ini. Turun lalu naik lagi. Oke, sekarang kita coba cek lagi di struktur barunya ya. Sorry, struktur baru terus saya bilang. Eh, area barunya ini. Nah, ini juga boleh kita pantau untuk melakukan open posisi sell-nya. Oke, dan berikutnya jika itu semua di break, maka masih ada ya area kita yang pernah kita marking ya. Nanti teman-teman boleh lihat kembali ya area yang pernah kita marking sampai dia nanti di ini high valid M5-nya. Ini merupakan high valid M5. Nah, itu high valid M5. Jadi kalau kita hubungkan teman-teman dengan H1-nya, di mana struktur M5 berada di dalam struktur H1. Nah, jika nanti seperti ini teman-teman, dia malah ngebreak ya. Artinya contoh kita ambil aja ini semua areanya tidak ada yang memberikan respon untuk turun. Dia ngebreak seperti ini membuat change of character pada M5. Kita juga masih tetap bisa melakukan entry sell pada time frame H1. Dia high-nya sampai ke sini teman-teman. Jadi selama high valid di H1 belum di break maka kita masih bisa entry sell. Walaupun ada change of character pada M5 nantinya jika hal ini terjadi. Nah, gitu ya. Jadi apakah kita bisa melakukan buy kalau sampai ini terbentuk, teman-teman? Nah, kita masih bisa ya. Tentunya kalau dia belum masuk ke POI 1 di atas sana, dia langsung membuat penurunan seperti ini. Cari area entry untuk buy-nya maksimal TP di area entry sell pada time frame H1-nya. Nah, itu cara menghubungkan H1 dan M5-nya. Yang berikutnya, jika nanti dia memberikan respon, area entry kita ini dan ini area yang baru ya, memberikan respon sampai dia ngebreak low ini. Nah, ini lebih enak lagi teman-teman, karena struktur kita lebih dekat. Jadi kalau sampai area ini memberikan respon atau area ini, sampai dia membuat bounce di sini, maka struktur kita lebih dekat ya, sampai ke zone ini. Jadi kita tinggal ikut entry sell-nya. Pada 1 dan M5 itu strukturnya sama. Kalau dia nanti langsung turun memberikan respon di area 2 yang baru ini. Nah, gitu ya. Itu caranya menghubungkan antara H1-nya dan M5-nya, teman-teman. Jadi itulah yang bisa kita pantau untuk hari ini pada pair XAUSD. Menurut saya untuk saat ini kita masih harus menunggu ya, karena belum ada yang bisa kita lakukan untuk saat ini ya. Harga sudah kembali rejection ya dari demand area ini. Jadi sekian aja teman-teman untuk analisa kita hari ini. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Salam profit dan tetap semangat.